Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kita bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, yaitu bulan Ramadan, di mana bulan ini adalah bulan yang dinanti-nantikan oleh kaum muslimin. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW selaku suri tauladan kita, uswah kita, qudwah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin." Ayat ini terdapat di dalam surah Yusuf, ya. Ayat ke-22 dari surah Yusuf. Yang mana kata Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, ayat ini memiliki 3 hikmah. Yang pertama adalah balasan kebaikan. Tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kebaikan juga. Sebagaimana Imam Az-Zamakhsyari mengatakan, wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, yang berbuat muhsin. Maka beliau melanjutkan, Imam Az-Zamakhsyari, bahwa Nabi Yusuf ketika umurnya cukup dewasa, ya, Nabi Yusuf selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya, di kemudian hari, kata beliau, Nabi Yusuf alaihissalam diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang kedua dari ayat ini adalah keumuman ayat ini, walaupun diturunkan ke Nabi Muhammad SAW, tetapi secara hukumnya kepada kita, ya, umat Nabi Muhammad SAW, ketika mengerjakan amal soleh, maka Allah akan berikan ganjaran. Sebagaimana ketika di bulan puasa kita mengerjakan puasa, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjarannya, ya. Maka Allah akan memberikan ganjaran berupa diampuni dosa-dosa kita. Kemudian poin yang ketiga adalah di antara balasan ihsan yang tertinggi, kata beliau, adalah al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan tentunya ini adalah yang paling utama di antara ihsan-ihsan yang lain yang akan diberikan kepada manusia, ya, itu ilmu yang bermanfaat. Maka kita perlu mengetahui bahwa kata Imam Al-Ghazali, ya, bahwa seseorang itu ketika diberikan ilmu yang bermanfaat kepadanya, maka dia yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, adalah dia harus lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ulama, yaitu ulama, yang orang yang memiliki keilmuan yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, adalah cinta terhadap akhirat. Lebih cinta kepada akhirat dan memprioritaskan segala aktivitasnya di muka bumi ini,
itu hanya untuk Allah, itu hanya untuk akhirat. Semua aktivitas di muka bumi hanya untuk Allah, untuk Rasulnya. Kemudian yang ketiga kata beliau adalah ya, sedikit cinta terhadap dunia. Ya, sedikit cinta kepada dunia. Tentunya kecintaan kepada dunia ini, kata beliau, ya, tidak mengalahkan kecintaan kepada akhirat. Sehingga setiap aktivitas, setiap kegiatan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat sebagai nilai ibadah, karena tentunya ini adalah tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan di dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.